Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak meremehkan hak kesulungan kami hanya oleh karena selera. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Santi Pratama. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 19 Maret 2025, judulnya Jangan Pernah Mengorbankan Integritas atau Meremehkan Hak Kesulungan Anda. Ayatnya terdapat dalam kitab Kejadian 25 ayat 30-34. Kata Esau kepada Yakub, "Berilah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu," dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Keterangannya, terlalu banyak orang yang menyerah pada keinginan dan kecenderungan untuk menikmati kesenangan saat ini. Tidak ada jiwa yang sungguh-sungguh haus akan kekuatan rohani dan hikmat sorgawi. Godaan-godaan pun ditundukkan, selera pun dipuaskan, dan terjadilah pemisahan dari Allah. Anda ingat kasus Esau. Ia melewati krisis hidupnya tanpa menyadarinya. Apa yang dianggap sebagai hal yang hampir tidak layak dipikirkan adalah tindakan yang menyingkapkan sifat-sifat karakternya yang menonjol. Itu menunjukkan pilihannya, menunjukkan penilaiannya yang sebenarnya tentang apa yang suci dan yang seharusnya dijaga dengan sakral. Ia menjual hak kesulungannya untuk sedikit kesenangan, untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Dan ini menentukan jalan hidupnya setelah itu. Bagi Esau, sepotong daging lebih berarti dari pelayanan kepada tuannya. Surat 5 tahun 1877. Oh, kiranya umat Allah mempertimbangkan bahwa dengan satu tindakan salah di pihak mereka, noda dibuat dalam sejarah dan pengalaman yang tidak dapat dibersihkan oleh apapun kecuali darah Kristus.
Setiap tindakan dalam kehidupan harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena tindakan itu memancar ke seluruh dunia. Seperti dari mata air yang terbuka, aliran berkat atau aliran kejahatan. Biarlah mereka yang mengenal Alkitab menjalani kehidupan Kristus. Semua orang harus mempertimbangkan bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan yang akan bertahan selamanya. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan tindakan yang mementingkan diri, kecuali mereka berada dalam bahaya menjual hak kesulungan mereka demi semangkuk bubur. Hendaknya mereka mengingat bahwa Esau dikendalikan oleh keinginannya. Nafsu dan kecenderungan menguasai manusia dan ia menjual jiwanya demi pemuasan selera. Adakah orang yang melakukan hal ini yang mengetahui kebenaran masa kini? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Betapa banyak orang yang namanya tercatat dalam buku gereja demi keuntungan pribadi mengorbankan integritas dan menanggung akibatnya. Demi memuaskan keinginan duniawi mereka sendiri, mereka akan berjalan tanpa waspada ke dalam jerat setan. Demi pengaruh yang mementingkan diri, mereka menjual kedamaian mereka menjual jiwa mereka. Setelah keinginannya terpenuhi, Esau menyesali apa yang telah dilakukannya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Semoga Tuhan mengabulkan agar setiap orang yang telah menyebut nama Kristus akan menjauh dari segala kejahatan. Letter 47 tahun 1894. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan hak kesulungan? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini yang berkata dalam The Review and Herald tanggal 18 Maret tahun 1880 paragraf 2. Esau mewakili golongan yang memiliki berkat yang tak ternilai harganya dalam jangkauan mereka. Warisan abadi, kehidupan yang sama abadinya dengan kehidupan Allah, Sang Pencipta alam semesta, kebahagiaan yang tak terukur dan kemuliaan yang kekal. Namun, ada banyak sekali orang yang telah begitu lama menuruti selera, nafsu, dan kecenderungan, sehingga kemampuan mereka untuk memahami dan menghargai nilai dari hal-hal yang kekal menjadi lemah. Inilah yang dimaksudkan dengan berkat hak kesulungan, yaitu kehidupan dan kemuliaan kekal. Asal mengasihi dan menghormati Tuhan Allah, maka berkat tersebut menjadi bagian kita. Namun, sayangnya Esau telah lama dikendalikan oleh selera dan nafsu, sehingga tidak peka akan nilai-nilai yang kekal. Roh Nubuat menggambarkan kondisi Esau berikut ini. Ia tidak melakukan upaya khusus untuk menahan nafsu makannya, sampai kuasa selera mengalahkan semua pertimbangan lain dan mengendalikannya. Dan ia membayangkan ia akan menderita ketidaknyamanan yang besar dan bahkan kematian jika ia tidak dapat menikmati hidangan tertentu. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat keinginannya, sampai hak kesulungannya yang sakral kehilangan nilai dan kesakralannya. Ia berpikir, baiklah, jika sekarang aku menjualnya, aku dapat dengan mudah membelinya kembali. Ia menyanjung dirinya sendiri bahwa ia dapat membuangnya sesuka hati dan membelinya kembali dengan senang hati. Kita bisa baca dalam The Review and Herald tanggal 18 Maret tahun 1880 paragraf 3. Inilah Esau, menganggap remeh berkat kehidupan kekal. Dia pikir bisa diperjualbelikan, padahal tidak bisa. Alkitab berkata dalam Kejadian 27 ayat 34 dan 38 tentang Esau.
Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 18 Maret tahun 1880 paragraf 3. Ketika ia berusaha untuk membelinya kembali, bahkan dengan pengorbanan yang besar di pihaknya, ia tidak mampu melakukannya. Ia kemudian menyesali dengan berat hati atas kecerobohannya, kebodohannya, kegilaannya. Ia mempertimbangkan masalah itu dari segala sisi. Ia mencari pertobatan dengan hati-hati dan dengan air mata. Semua itu sia-sia. Ia telah meremehkan berkat itu, dan Tuhan telah mencabut darinya selamanya. Karenanya, renungan hari ini menasihatkan dalam Christ Triumphant, halaman 85 paragraf 5. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Betapa banyak orang yang namanya tercatat dalam buku gereja demi keuntungan pribadi, mengorbankan integritas dan menanggung akibatnya. Demi memuaskan keinginan duniawi mereka sendiri, mereka akan berjalan tanpa waspada ke dalam jerat setan. Demi pengaruh yang mementingkan diri, mereka menjual kedamaian mereka menjual jiwa mereka. Jangan pernah korbankan hak kesulungan kita demi makanan. Jangan pernah korbankan kehidupan kekal demi kesenangan dunia. Sebab menyesal kemudian tidak berguna. Esau berusaha sampai mencucurkan air mata, tidak ada gunanya. Terlambat sudah. Saudara sekalian, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 18 Maret tahun 1880 paragraf 4. Ada yang mengira bahwa mereka dapat mengorbankan kebenaran untuk sementara waktu demi kepentingan dunia mereka, tanpa menjadi sepenuhnya gegabah, sehingga jika mereka kecewa dengan harapan dan ekspektasi mereka akan keuntungan duniawi, mereka dapat kembali menaruh minat pada kebenaran dan menjadi kandidat untuk kehidupan kekal. Namun, dalam hal ini mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Inilah Esau, inilah kita, memperjualbelikan hak kesulungan, menganggap enteng kehidupan yang kekal. Kiranya pelajaran ini dari pengalaman Esau menjadi amaran bagi kita semua dan bertobat dari perilaku Esau serta hidup sungguh-sungguh sepenuhnya di dalam Anak Allah dan Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang penting sekali bagi kami, agar tidak meremehkan hak kesulungan kami, bahkan memperjualbelikannya, hanya oleh karena ingin menikmati kesenangan dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami pun tinggal dalam Engkau ya Bapa, dan itulah pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian untuk memiliki karakter-Mu yang ilahi, yang mana adalah syarat utama untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.